Orang yang paling bahaya di ruangan itu selalu yang paling tenang. Kalau lo mau kayak gitu, tonton sampai habis. Ada satu jenis kekuatan yang gak bisa lo beli, gak bisa lo pura-purain, dan gak bisa lo bangun dalam semalam. Kekuatan ini bikin orang mikir 2 kali sebelum nyentuh batas lo, bikin cewek lebih respect, bikin cowok lain lebih berhati-hati. Seni tidak reaktif, bukan versi receh, tapi versi gelap, strategis dan dingin, yang lahir dari mentalitas Machiavellian, bukan motivasi biasa. Hari ini lo bakal belajar fondasi yang selama ini dipakai para pemimpin, manipulator, atau pejabat militer, sampai pria-pria dominan yang gak pernah minta dihormati, tapi tetap dihormati. Lo mungkin gak sadar, tiap kali lo reaktif, lo lagi nurunin nilai diri lo di mata semua orang. Ketika seseorang bisa bikin lo marah, tersinggung, cemburu, defensif, panik, bingung, ataupun gelisah, itu artinya mereka baru aja ngambil posisi dominan dalam interaksi. Reaktif itu tanda bahwa pusat kendali ada di luar diri lo. Dan dunia ini penuh orang yang ngetes batas lo tanpa lo sadari. Cowok lain ngetes buat lihat apakah lo ancaman atau korban. Cewek ngetes buat lihat apakah lo punya backbone atau cuma drama berjalan. Lingkungan kerja ngetes apakah lo bisa diperas atau dilangkahi. Dan satu hal yang paling gampang mereka pakai untuk ngetes lo, emosi lo. Reaktif itu bukan cuma kelemahan, reaktif itu pengakuan. Pengakuan bahwa orang lain punya kuasa atas batin lo. Makanya, orang-orang dominan itu tenang, bukan karena mereka robot, tapi karena mereka nggak ngasih ke siapapun akses langsung ke sistem saraf mereka. Ini yang sering salah kaprah. Tidak reaktif itu bukan cuekin semuanya, bukan jadi orang dingin dan gak punya hati, bukan jadi batu. Tidak reaktif itu seni, keterampilan, kemampuan membaca emosi, memahami emosinya, menerima dampaknya, tapi memilih ekspresi dengan kontrol penuh. Kayak maestro musik yang tahu kapan harus naik, kapan turun, kapan diam, kapan pecah. Lo bukan mesin. Lo punya emosi, tapi lo nggak diperbudak sama emosi. Kalau lo berhasil sampai titik ini, reaksi lo bukan lagi refleks, tapi strategi. Dan orang-orang bakal ngerasain itu. Karena orang yang bisa ngontrol dirinya sendiri, otomatis ngontrol dinamika ruangan. Setiap ledakan emosi itu sebenarnya jeritan. Tolong lihat gue. Tolong anggap gue penting. Ketika lo marah supaya didengar. Ketika lo tersinggung supaya dianggap benar. Ketika lo panik supaya ditenangkan. Ketika lo cemburu supaya dianggap berarti. Itu semua sinyal bahwa lo lagi butuh sesuatu dari orang lain. Dan dalam psikologi dominasi, orang yang butuh otomatis turun derajat. Cowok yang paling dihormati itu bukan yang paling keras, tapi yang paling nggak ngebutuhin pengakuan. Disinilah nilai nggak reaktif keluar. Saat lo nggak bereaksi, tubuh lo mancarin satu pesan ke lingkungan. Gue gak butuh persetujuan siapapun. Orang langsung ngerasain itu, bahkan tanpa lo ngomong. Orang yang reaktif itu gampang dibaca. Mereka ibarat buku harian terbuka. Sedangkan orang yang tidak reaktif itu membingungkan, sulit diprediksi, gak ketebak intensinya atau niatannya. Dan ketidakpastian itu bikin orang waspada. Cewek jadi lebih hormat karena lo bukan boneka emosional. Cowok lain lebih hati-hati karena mereka nggak tahu batas lo sampai mana. Orang manipulatif mundur karena mereka nggak bisa masuk celah lo. Ketenangan itu bukan keindahan, ketenangan itu intimidasi yang elegan. Machiavelli pernah bilang, seorang pemimpin yang stabil emosinya akan menimbulkan rasa hormat lebih cepat daripada lelaki yang suaranya besar.
Perhatiin ini baik-baik. Orang reaktif itu selalu takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan harga diri, takut kehilangan dikasihani, takut kehilangan kendali, takut kehilangan orang, takut kehilangan posisi, takut kehilangan muka. Emosi mereka meledak karena mereka lagi mempertahankan hal-hal itu. Tidak reaktif itu bukan cuma kesabaran, itu pernyataan. Gue gak takut kehilangan apapun. Dan orang yang gak takut kehilangan apapun punya kekuatan paling gelap dalam hierarki sosial. Karena yang tidak bisa diancam, tidak bisa dikendalikan. Ini bagian yang biasanya bikin cowok kaget. Cewek bukan tertarik sama cowok cuek, dingin, atau dingin-dingin becek. Itu cuma karikatur. Yang bikin cewek respect itu pria yang emosinya nggak bisa dimanipulasi. Cewek bisa banget ngetes cowok. Mereka ngelempar komentar kecil, sikap dingin, perubahan tone, bahkan drama kecil untuk melihat apakah cowok itu stabil atau goyah. Cewek nyari cowok yang bisa menjadi kerangka stabil dalam interaksi. Cowok yang reaktif kehilangan daya tarik. Cowok yang tidak reaktif jadi pusat gravitasi. Karena ketenangan lo membuat mereka merasa aman sekaligus tertantang. Aman karena lo nggak kebaca. Tertantang karena mereka nggak bisa langsung menang. Gue kasih gambaran biar lo kebayang. Nada suara stabil, tatapan harus steady, gerakan lambat dan terkendali, ekspresi wajah netral tapi hidup, jarang angkat suara, nggak cepat ngejawab, tidak terguncang oleh provokasi kecil, nggak defensif, nggak ngejelasin diri berlebihan, nggak nunjukin kebutuhan emosional secara impulsif. Pria nggak reaktif itu kayak lautan yang dalam, tenang di permukaan tapi dalamnya nggak bisa dihitung. Dan itu bikin orang lain menahan diri sebelum ngelakuin hal bodoh di depan lo. Ini teknik Machiavellian klasik. Pause atau jeda. Ketika orang lain bereaksi, lo diam sebentar. Ketika orang lain meninggi, lo tahan dulu. Ketika cewek lo drama, lo jeda sebelum ngomong. Ketika cowok lain provokasi, lo cuman ngeliatin dulu. Observasi. Jeda itu bikin power shift. Karena dalam jeda itu, otak mereka bekerja penuh. Mereka mulai mengira-ngira. Mereka mulai merasa diawasi. Mereka mengambil kesimpulan sendiri tentang batas lo. Dan kesimpulan yang manusia bikin sendiri selalu lebih menakutkan daripada realita itu sendiri. Mereka membuat jalan ceritanya di pikiran mereka sendiri. Ini konsep psikologi dominasi yang jarang dibahas. Ada orang yang bikin ruangan tenang ketika masuk. Ada orang yang bikin orang lain memperhatikan tanpa diperintah. Ada orang yang cuma duduk, tapi kayak ada energi yang ngumpul ke arahnya. Itu disebut emotional gravity. Dan itu cuma bisa lahir dari ketidakreaktifan, dari stabilitas, dari kemampuan mengontrol ekspresi. Kalau lo pernah ngerasa, gue pengen kayak orang itu, yang kelihatan gak pernah panik, itu bukan kepribadian, itu keterampilan sosial dan emosional yang dilatih, dan lo bisa memilikinya juga. Ketika lo gak reaktif, perlahan reputasi lo kebentuk. Lo susah digoyang, gak bisa dipancing, kalem tapi berbahaya. Lo jadi cowok yang gak gampang ditembus. Kalau lo diam berarti lo ngelihat semuanya. Reputasi itu bikin orang lain ngasih lo jarak otomatis. Dan jarak itu bikin lo punya kendali. Karena orang yang respect sulit melakukan hal bodoh terhadap lo. Ini musuh terbesar. Ego suka memancing lo buat bereaksi. Cewek ngatain lo. Lo tuh gak cukup mapan. Ego lo bilang, tunjukin dia salah. Ketika cowok lain provokasi, lo mau apa? Sini kalau berani. Ego lo bilang, layanin aja. Masa gak berani? Ada orang yang ngeremehin lo. Ego lo bilang, jangan biarin dia ngomong kayak gitu. Tapi setiap kali lo ikutin bisikan ego,
lo lagi kehilangan kendali. Orang yang benar-benar kuat itu bukan orang yang paling keras, tapi yang paling selektif. Kapan harus keras? Latih kesadaran tubuh lo. Sebelum emosi naik ke kepala, tubuh selalu ngasih sinyal dulu. Dada mengeras, nafas pendek, bahu tegang, mata menjadi lebih fokus. Kenali sinyal itu tanda sistem lo mau reaktif. Kalau lo sadar, lo bisa putus rantai itu. Latih jeda 3 detik dalam setiap situasi tegang. Cukup 3 detik aja, hidup pasti berubah. Biasakan dengan ketidaknyamanan. Reaktif itu pelarian, tidak reaktif itu kemampuan menahan ketidaknyamanan. Setiap hari, paksa diri lo menghadapi hal-hal kecil yang bikin lo gak nyaman, tanpa menghindar atau cari pelarian. Perlahan kapasitas mental lo naik. Jangan kasih cerita berlebihan di kepala lo. Lo reaktif karena lo bikin skenario hayalan. Kalau gue nggak jawab cepat, dia mikir gue lemah. Kalau gue diam aja, mereka nyangka gue takut. Tadi dia ngomong gitu, pasti nyindir gue. Orang kuat itu berpikir sederhana. Orang lemah itu bikin drama tambahan di kepala mereka sendiri. Tahan diri dari menjelaskan diri berlebihan. Kalimat penjelasan adalah tanda ketidakstabilan. Kata-kata lo bukan utang yang harus lo bayar. Orang tenang, ngomong seperlunya, dan itu bikin orang respect. Tidak reaktif bukan memalingkan wajah, tapi menguasai ruangan. Ini bukan gaya cuek-cuekan. Bukan aku adalah pria dingin misterius, itu cringe. Tidak reaktif itu gaya pria yang sadar betul setiap gerakannya, yang bisa membaca dinamika sosial. Yang masuk ke ruangan bukan untuk diperhatikan, tapi untuk memahami. Dan pemahaman itu yang bikin dia dominan. Machiavelli mengajarkan kendali pikiran. Shadow maskulin mengajarkan kendali sisi gelap diri. Lo bisa gabungin keduanya. Lo punya kontrol penuh atas reaksi lo. Cowok yang udah masuk fase ini punya relasi baru sama dunia. Dia bukan lagi bagian dari kekacauan. Dia pemain yang lihat peta dari atas. Bukan badan yang bikin lo dominan, bukan suara besar, bukan ancaman, bukan drama. Yang bikin lo dominan adalah stabilitas, ketenangan, kehadiran yang tidak bisa diguncang. Ketika semua orang sibuk membuktikan sesuatu, lo diam, tapi lo tahu apa yang akan lo lakukan, dan orang lain bakal jalan sesuai gravitasi lo. Itulah seni tidak reaktif. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka cara baru buat ngeliat diri lo, jangan cuma nonton. Latih, terapkan, dan praktekkan. Kalau lo mau lanjut belajar strategi gelap lain yang bisa bikin fondasi maskulinitas lo makin keras, subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini gue bakal bongkar hal-hal yang cowok lain gak berani.